Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Ayah, aku tahu apa yang aku lakukan. Putri mengangguk dan merasa sedih di dalam hatinya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaannya. Putri telah berjanji pada Randy begitu cepat bahwa dia bisa mengejarnya. Pertimbangan penting adalah karena Putri kecil, dia sangat menyukai gadis kecil itu sehingga dia ingin lebih banyak menemaninya. Randy tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin mengejarnya. Itu terjadi secara cepat sehingga Putri tidak memiliki persiapan mental sama sekali. Putri hanya bertemu dengannya beberapa kali. Dia tahu betul mengapa Randy mengejarnya. Ketika dia menyadari bahwa dia bukan istrinya, dia akhirnya akan membiarkannya pergi. Putri, kamu tidak mengerti maksudku. Septian Bramasta berdiri diam, memandang Putri, dan berkata dengan sungguh-sungguh, anakku, cepat atau lambat aku akan meninggalkanmu. Pasti ada pria yang akan menjagamu di masa depan. Tidak peduli siapa dia, aku harap kamu dapat melihatnya dengan jelas dan melihat apakah dia benar-benar baik padamu. Putri memahami kekhawatiran ayahnya, jadi dia setuju dengan patuh dan berhenti berbicara. Setelah makan malam, Putri berjalan mengelilingi taman di lantai bawah. Putri sembuh dari penyakitnya yang serius. Dia selalu mempertahankan kebiasaannya berolahraga. Setiap kali dia berkeringat, dia selalu bisa menjernihkan pikirannya, seolah-olah semua kekhawatirannya telah hilang. Sejujurnya, kata-kata ayahnya semakin memperumit perasaan hati Putri. Sekarang pikirannya penuh dengan Randy. Saat dia memejamkan mata, dia akan memikirkan matanya, penuh percikan, dan tatapannya mendarat di matanya, penuh dengan kegilaan. Tapi, perasaan ini bukan miliknya, kan? Putri merasakan ledakan frustrasi tanpa alasan. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia begitu frustrasi di dalam hatinya dan dia bahkan tidak punya mood untuk lari. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain kembali ke rumah dan memutuskan untuk menenangkan diri sejenak dengan mandi. Berdiri di depan cermin di kamar mandi, melihat bekas luka seperti kelabang di perutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau dan menyentuhnya dengan jari-jarinya. Dia tidak tahu bagaimana dia mendapatkan bekas luka di perutnya. Dia bertanya kepada ayahnya sekali, tetapi dia menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia tidak pernah bertanya lagi. Tiba-tiba, Putri memikirkan apa yang dikatakan Randy padanya hari ini. Randy mengatakan bahwa istrinya terluka parah dalam kecelakaan mobil dan meminta dokter untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Artinya, istrinya tidak melahirkan Putri kecil secara normal, tetapi melalui operasi sesar. Lalu dia dan Putri kecil. Putri Bramasta dengan cepat menggelengkan kepalanya. Imajinasinya terlalu liar. Bagaimana mungkin Putri kecil ada hubungannya dengan dia? Ketika Putri Bramasta kembali ke kamarnya, ponsel di meja samping tempat tidur berdering. Putri berjalan mendekat dan menemukan bahwa itu adalah telepon dari Randy. Melihat nomor telepon di layar, dia sedikit mengernyit. Setelah menunggu beberapa saat, dia mengangkat telepon dan menjawab, "Apa Kak Putri? Apakah kamu tidak senang menerima teleponku?" Ketika suara lembut Putri kecil masuk ke telinga Putri Bramasta, dia langsung tertawa dan tanpa sadar suaranya menjadi lembut. "Aku sedang memikirkanmu, dan kamu menelepon. Aku sangat senang." Nada suaranya awalnya tidak terlalu ramah, dan bayi perempuan kecil yang sensitif segera merasakannya. Dia berpikir bahwa Kak Putrinya tidak senang menjawab panggilan teleponnya, dan dia sedikit sedih. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kak Putrinya,
Putri kecil segera tersenyum gembira dan berkata, "Kak Putri, aku sudah makan banyak stroberi dan aku kenyang." "Putri kecil, jangan hanya makan stroberi. Kamu harus makan nasi dan sayuran. Hanya dengan cara ini kamu bisa menjadi lebih cantik di masa depan." Putri Bramasta menegurnya dengan lembut. Mendengar suara putri kecil, Putri Bramasta sepertinya bisa membayangkan betapa cantiknya dia, berbaring di tempat tidur, menyentuh perutnya dan menendang kakinya. Jika putri kecil ada di tangannya saat ini, betapa bagusnya itu. Tapi putri kecil mengerucutkan mulutnya yang merah muda dan lembut. Itu sangat rumit dan menyedihkan baginya. Makan stroberi saja tidak akan membuatnya cantik, tetapi dia sangat menyukai stroberi. Putri kecil sangat bingung sehingga dia akan menangis. Randy memeluknya dan berkata, "Apakah kamu ingin menjadi cantik atau kamu ingin makan stroberi?" "Aku ingin menjadi cantik, tetapi aku juga suka makan stroberi." Putri kecil memeluk papanya dan berkata dengan sangat sedih, "Kamu boleh makan stroberi, tapi kamu juga harus makan nasi dan sayuran, yang akan membuatmu semakin cantik," jawab Randy. Mendengar interaksi di antara mereka, Putri Bramasta tersenyum dalam. "Oke, aku akan mendengarkan Kak Putri." "Baiklah. Putri kecil, kamu harus tidur." Randy mengambil telepon dari tangan putri kecil dan berkata, "Biarkan Papa berbicara dengan Kak Putri." Putri kecil menatap Randy dengan marah dan dengan mata besarnya yang indah. "Desis, bagaimana Papa bisa melakukan ini? Dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Kak Putri. Bagaimana papanya bisa mengganggu panggilannya?" pikir anak itu. Putri Bramasta tidak berbicara apa-apa. Dia hanya ingin berbicara dengan putri kecil. Dia berharap Randy akan mengembalikan ponsel ke putri kecil. Randy sama sekali tidak menyadari ketidakpuasan yang muncul dari Putri Bramasta dan putri kecilnya. Randy hanya berkata, "Putri, mari kita makan siang bersama besok siang." "Apakah putri kecil akan ada di sana?" tanya Putri Bramasta. Selama ada putri kecil, dia akan setuju, atau dia tidak akan mempertimbangkannya sama sekali. Randy menatap putrinya dan berkata dengan lembut, "Putri kecil, apakah kamu ingin makan siang dengan Papa besok siang?" "Aku tidak ingin makan siang dengan Papa." Putri kecil menatap Randy dengan bangga. Papanya sama sekali tidak baik. Papanya meraih teleponnya dan dia tidak bisa berbicara dengan Kak Putrinya. Besok, dia akan meminta Bibi Sari untuk membawanya ke Kak Putrinya dan makan siang bersamanya. Randy senang ketika mendengar putri kecil mengatakan bahwa dia tidak mau bergabung dengan mereka. Anak kecil ini benar-benar masuk akal, tetapi kemudian dia mendengar Putri Bramasta berkata, "Jika putri kecil tidak datang, lupakan saja acara makan siangnya." Tiba-tiba, Randy merasa canggung. Putri kecil tidak mau pergi, jadi Putri Bramasta juga tidak mau. Jelas bahwa Putri Bramasta hanya ingin melihat putri kecil, dan bukan ingin melihat dirinya. Randy menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Putri kecil, besok, Papa akan mengajak Kak Putri untuk makan siang bersama kita di siang hari." "Papa, jika Kak Putri pergi, aku juga ingin pergi." Mendengar Kak Putri akan datang, putri kecil segera berubah pikiran. Dia memegang kepala papanya dengan tangan kecilnya dan mencium wajahnya. Papa tidak seburuk itu. Papanya tahu bahwa dia menyukai Kak Putri, jadi papanya mengajak Kak Putri untuk makan siang bersama. Papa luar biasa, anak itu berpikir sendiri. "Tuan Randy, kalau begitu, tolong beritahu putri kecil bahwa aku akan menemuinya besok siang." Suara Putri Bramasta datang dari ujung telepon, dan kemudian dia menutup telepon. Randy kesal. Tidak ada keraguan bahwa dia telah digulingkan oleh Putri Bramasta dan putri kecil. Hari berikutnya, ketika dia tiba di perusahaan pagi-pagi sekali, Putri menerima bunga mawar lagi. Masih ada kartu di karangan bunga, dan sebuah kalimat tertulis di kartu itu, "Kamu adalah angin, dan aku adalah pasir, aku akan bersamamu sampai akhir waktu." Randy Sanjaya, Putri hanya terdiam.
Dia benar-benar ingin seseorang memberitahunya bahwa ini bukan Randy Sanjaya, bukan pria dewasa dan mapan yang dia kenal. Namun, sebenarnya tidak ada pria lain bernama Randy Sanjaya yang dikenalnya. Setelah melihat kartu, bahkan jika putri kecil akan datang saat makan siang, dia tidak lagi ingin makan siang dengan Randy di siang hari. Bagaimana caranya? Aku bisa mengirim pesan ke Randy yang mengatakan bahwa aku harus bekerja lembur di siang hari. Tidak bisa makan siang dengannya? Putri berpikir. Putri. Suara Direktur Bastian datang dari pintu. Putri mendongak dan berkata, "Selamat pagi, Direktur Bastian." Bastian melirik bunga mawar di mejanya dan berkata, "Putri, mari kita makan siang bersama di siang hari." "Oke, tentu saja," jawab Putri. Dia khawatir dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk menolak Randy, dan alasan ini muncul. Dia secara spontan. Karena bosnya telah mengundangnya untuk makan siang, pasti ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.